Oke, halo sahabat Yelindo, kembali lagi bersama saya Kasosari Stefanus Luki, NIM 21110020, kelas B, Program Studi Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data, di mana pada tugas kali ini kita akan membuat fungsi-fungsi pustaka MySQL. Fungsi yang pertama yaitu membuat fungsi greatest. Oke, kita langsung saja di langkah pertama. Seperti biasa kita hidupkan Apache dan MySQL. Kita klik start. Saya sudah klik. Di sini saya telah mengklik start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita minimize saja. Setelah itu kita klik Windows plus R pada keyboard kita. Kita enter atau kita oke. Oke. Setelah itu kita klik cd cd exam, enter cd mysql, enter cd bin, enter mysql min u min root min p min h min 127.0.0.1. Oke, setelah itu kita enter password, enter saja. Oke, di sini kita akan masukkan perintah yang pertama yaitu fungsi greatest. Fungsi greatest adalah menghasilkan nilai terbesar dari suatu himpunan argumen. Jadi, jika dalam select greatest ini kita masukkan angkanya seperti tertera pada gambar, maka dia akan menginput data yang paling besar atau angka yang paling besar. Contohnya di sini kita bisa lihat 3414. Kita akan membuat contohnya di sini. Kita klik select, buka kurung, 11, sekian terusnya as pemenang. Nah, berdasarkan kalau kita lihat berdasarkan ini, maka dia fungsi greatest dia akan menampilkan himpunan terbesar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang paling besar adalah 79. Jadi jika benar datanya kita masukkan, maka pemenangnya adalah 79. Oke, di sini bisa dilihat bahwa fungsi greatest dia menghasilkan nilai terbesar dari suatu himpunan argumen. Jadi dia akan menginput data yang paling besar. Di sini data saya ada 79, makanya 79 menjadi pemenangnya. Oke, kita lanjut di fungsi yang kedua yaitu fungsi interval dan fungsi list. Fungsi interval membandingkan nilai n dengan suatu daftar nilai n1, n2, n3 sampai n. Fungsi ini menghasilkan 0 jika n kurang dari n1, dan 1 jika n kurang dari n2, dan 2 jika n kurang dari n3. Ia akan menghasilkan min n jika n adalah 0. Daftar nilai harus dalam format n1 kurang dari n2 kurang dari n3. Fungsi interval. Sedangkan fungsi list adalah merupakan kebalikan dari fungsi greatest. Jadi fungsi list ini dia akan menampilkan data yang paling kecil atau himpunan yang paling kecil, sedangkan greatest tadi menampilkan himpunan yang paling besar. Kita akan contohkan saja. Select interval.
365 89 as pemenang i enter dan list 2,3,5,7,89,1 kurung as pemenang dari L. Jadi L. Nah, di sini kita telah masukkan datanya, kita akan mencoba enter. Nah, di sini pemenangnya untuk interval 3 dan untuk L ini atau fungsi list ini dia akan menampilkan data yang paling kecil, jadi pemenang L adalah 1. Oke, kita lanjut di fungsi yang berikutnya, fungsi ketiga yaitu fungsi log dan fungsi log10. Versi satu argumen dari fungsi ini akan menghasilkan logaritma natural dari argumennya. Jika ia dipanggil dengan 2 argumen, maka akan dihasilkan logaritma dari argumen kedua untuk basis pada argumen pertama. Oke, kita langsung saja munculkan datanya. Mudahnya kita bagi layarnya saja supaya cepat. Kita klik select log 45 as log 45, log 2,637,63727 tutup kurung as log 2,63727 koma log 10 100 as log 10 dari 100 titik koma error. Oh ya, sorry, di sini saya salah ketik, di sini harusnya select bukan select. Sini datanya telah berhasil kita masukkan, di mana log 45 adalah 3,8 sekian, log 2,63727 adalah sekian, dan log 10 dari 100 adalah 2. Oke, kita lanjut di fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi conv dan oct. Tujuan fungsi conv adalah mengkonversi angka dengan berbagai basis yang berbeda. Fungsi ini menghasilkan sebuah string dengan nilai argumen pertama yang dikonversi dari basis pada argumen kedua menjadi basis pada argumen ketiga. Nilai basis minimum adalah 2 dan maksimum adalah 36. Jika terdapat argumen bernilai 0, maka fungsi ini menghasilkan 0. Fungsi oct menghasilkan representasi string dari bilangan oktat yang menjadi argumennya. Ini sama dengan conv n, 10,8. Oke, kita akan langsung saja ke perintahnya, yaitu select conv 5,16,2
di sini kita telah berhasil membuatnya, di mana select conf 5, 16 dan 2 adalah 101 dan oktalnya itu untuk 12 adalah 14. Kita lanjut di fungsi yang kelima, yaitu fungsi std atau stdiff dan bit count. Fungsi std dipakai untuk menghasilkan deviasi standar dari sebuah ekspresi. Ini ekuivalen dengan akar kuadrat dari varian C atas suatu ekspresi. Fungsi bit count menghasilkan jumlah bit yang aktif pada argumennya. Kita langsung saja ke perintahnya. Select std ada 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 as deviasi, koma, bit count, bit count 2, as 2, bit count 4, as 4, bit count 7, as 7, titik koma. Oke, di sini datanya telah berhasil kita masukkan, di mana untuk deviasinya adalah 0.0000, untuk state 1 dan untuk 2 bit count untuk 2 adalah 1, untuk 4 juga adalah 1, dan untuk 7 adalah 3. Oke, kita masuk di fungsi yang keenam, yaitu fungsi n, bit n. Fungsi bit n menghasilkan n bitwise dari semua bit. Premis dasarnya adalah bahwa jika 2 bit sama, maka operasi n bitwise akan menghasilkan 1. Sedangkan jika kedua bit berbeda, maka operasi n bitwise akan menghasilkan 0. Kita langsung saja ke perintahnya. Select. Di sini saya pakai namanya Stephen. As pembuat bit n 12 125 4 1 2 3 4 mas hasil titik koma enter. Oke, di sini saya menginputkan untuk pembuatnya Stephen. Bit n-nya itu adalah 125000 hasil. Oke, kita lanjut di fungsi yang ketujuh, yaitu fungsi truncate dan coalesce. Fungsi truncate menghasilkan argumen yang dipotong menjadi sejumlah titik desimal yang ditetapkan pada argumen kedua argumen kedua. Sedangkan fungsi coalesce menghasilkan ekspresi tak nul pertama dalam daftar ekspresi. Sedikitnya harus terdapat satu ekspresi yang tidak nul. Jika semua ekspresi bernilai nul, maka fungsi ini menghasilkan nul. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Select truncate 109.29,1 as dipotong, koma,
as uji, koma enter. Nah, di sini dipotong untuk select truncated 110.9 untuk titik 29 1 as dipotong menjadi 109.2, sedangkan untuk collinsnya menjadi tak nol. Kita langsung di fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi nullif dan fungsi bin. Fungsi nullif membandingkan dua ekspresi. Jika keduanya sama, maka fungsi ini menghasilkan nol. Sebaliknya, ia menghasilkan ekspresi pertama. Fungsi bin menghasilkan sebuah representasi string atau nilai biner pada argumen. Masukkan argumen harus bertipe begin. Jika nilai argumennya adalah nol, maka fungsi ini menghasilkan nol. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Select nullif abc koma abc as sama nullif abc def as beda bin 48 as nilai bit. Oke, sejak kita telah berhasil membuatnya, di mana select untuk nullif pertama yaitu null karena dia sama, sedangkan nullif AB nullif yang kedua yaitu ABC dan DF beda, makanya dia akan input ABC sedangkan nilai bitnya adalah 11000. Oke, kita langsung di perintah berikutnya. Untuk fungsi compress dan ILT. Fungsi compress dipakai untuk memampatkan isi sebuah string. String yang termampatkan dapat dikembalikan menggunakan fungsi uncompress. Fungsi ILT menghasilkan argumen kedua jika argumen pertama sama dengan 1. Argumen kedua jika argumen pertama sama dengan 2, dan seterusnya. Nilai dari argumen pertama harus lebih dari 1 dan kurang dari banyak argumen dalam fungsi. Jika tidak, maka fungsi ILT akan menghasilkan nol. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Select compress saya adalah mahasiswa sistem informasi S1. Oke. As termampatkan uncompress saya adalah mahasiswa sistem informasi S1. As tak mampat koma ELT 1 koma pertama kedua
sini kita telah berhasil membuatnya. Di sini bisa dilihat bahwa ya, di sini bisa dilihat termampatkannya, tak termampatkan tempatnya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut di perintah yang berikutnya, yaitu fungsi field dan hex. Fungsi field merupakan komplement dari fungsi eld. Tujuannya adalah untuk menghasilkan indeks dari string pada argumen pertama yang dilewatkan kepada fungsi tersebut dalam himpunan str1, str2, str3, dan seterusnya. Jika tidak ditemukan, maka 0 akan dihasilkan. Fungsi hex, jika argumen merupakan sebuah angka, maka fungsi hex akan menghasilkan representasi string yang merupakan nilai heksadesimal dari argumen. Jika argumen berupa string, maka fungsi ini menghasilkan sebuah string yang mana di dalamnya setiap karakter dalam argumen dikonversi menjadi 2 digit heksadesimal. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Select field ketiga pertama, kedua, ketiga, keempat, select field ketiga pertama, kedua, ketiga, keempat, tempat, koma, hex 1, 2, 3, 4, as angka. Oke, kita berhasil buat di mata tempatnya 3 dan angkanya 4D2. Kita lanjut di fungsi yang ke-11, fungsi insert dan str. Fungsi insert menghasilkan string basis str yang mana substring dengan diawali pada posisi pos dan dengan panjang PGK diganti dengan string baru str baru. Insert str pos panjang step baru. Fungsi ini menghasilkan fungsi dari kemunculan pertama dari argumen kedua di dalam argumen pertama. Oke, kita contohkan saja. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Select insert buka kurung tabulari spasi, ku pegang koma 4 koma 2 koma petik hasil koma instr petik pemberani petik koma petik rani petik tutup kurung as di mana kurung. Oke, sini hasilnya adalah select. Untuk insert dia akan menghapus E dan G, dua angka ini, sehingga menjadi kupang. Sedangkan di mana berarti dia akan menghasilkan 6. Kita lanjut di fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi left dan right. Fungsi left menghasilkan sebanyak karakter ditetapkan pada argumen kedua dari string pada argumen pertama. Fungsi right menghasilkan panjang dari karakter pojok kanan dari string baris
seterusnya. Oke, kita langsung ke perintahnya. Select left. Namamu selalu terukir di hatiku. Namamu selalu terukir di hatiku. Tik 11 as kiri. Oke, lanjut sedangkan yang right. Neraka atau surga. Titik koma 5 as kanan. Sini kita telah berhasil memunculkannya, di mana untuk kiri nama Musela ini dia akan menentukan 11 angka dari kiri, sedangkan kalau right dia akan dari surga ke kanan surga. Kita lanjut di fungsi yang terakhir, yaitu fungsi left dan repeat. Fungsi left menghasilkan panjang dari string pada argumen dalam bit. Fungsi repeat menghasilkan sebuah nilai string yang memuat string str yang diulang sebanyak hitung kali. Kita lanjut, coba klik select sistem repeat kurung koma a ketik koma 10 supaya h-nya diulang sebanyak 10 kali. As tertawa. Di sini panjang datanya sampai 16, kita bisa hitung sistem informasi panjang datanya 16, sedangkan untuk repeat tertawa nya diulang sebanyak 10 kali. Oke, ini mungkin inilah data yang saya buat untuk fungsi-fungsinya. Saya buat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies.